Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat, selalu baik, dan keadaan sehat selalu. Baik, silakan sebelum kita mulai supaya lebih berkah ilmunya, silakan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kabarnya berdoa berkepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, amin ya Pak. Amin. Hari ini siapa yang nggak masuk? Sakit ya? Oke. Ya, biar kalian refresh lagi. Sekarang duduklah dengan posisi yang paling nyaman, oke? Paling nyaman, sender yang nyaman, tenang, rileks ya, rileks, dibuat badannya rileks. Nyender aja nggak apa-apa, jangan terlalu tegang, rileks aja. Senderin di senderan. Nah, boleh. Senyaman kalian, boleh dosoran begini boleh ya, silakan. Oke? Jika sudah posisi nyaman, sekarang pejamkan mata kalian. Waduh. Pejamkan mata kalian. Pejamkan semuanya. Oke, pejamin matanya. Tarik napas dari hidung pelan-pelan. Keluarkan perlahan. Relax. Tarik lagi. Nikmati udara itu masuk dari hidung kalian ke pernapasan kalian. Keluarkan lagi. Udah mulai happy nih, udah mulai ketawa-ketawa ini ya. Dari tadi yang merengut-merengut sekarang udah mulai happy ya. Oke. Baik, sesuai pembelajaran sebelumnya kita udah bahas tentang redox ya. Ini ada kaitannya dengan hal tersebut ya. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran, saya ingin tahu bagaimana pengetahuan kalian mengenai ilmu yang sebelumnya yang akan nanti kita gunakan dalam proses pembelajaran kali ini. Yaitu silakan buka link yang ada pada grup yang sudah saya share ya, silakan dibuka. Kemudian silakan kerjakan pretest yang sudah saya sediakan. Ya, bisa dibuka? Bisa. Baik, saya kasih waktu berapa menit nih? 2 menit ya? Cukup ya? Ya, cukup lah. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit maksimal ya. Respon. Ini sudah akan muncul di sini hasil jawaban dari pretest kalian. Ya, siapa yang sudah mengumpul dan siapa yang belum. Ya. Sudah? Bisa? Silakan dikerjakan. Oke, ini udah ada jawaban, udah mulai masuk. Oke. Nah. Baik. Oke. Ini sudah mulai masuk ya. Mungkin yang lain masih proses. Baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan kalian nanti ada video ya di dalamnya. Tujuannya yaitu kalian dapat mengamati, kemudian mengevaluasi, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan pengamatan video tentang sel volta dan menggambarkan rangkaiannya. Ya, kemudian menganalisis proses kerja sel volta dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Ya, saya dipahami ya? Paham? Paham. Kalian kemarin sudah saya bagi berdasarkan beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya, akan saya bagikan LKPD. Ini ada LKPD-nya. Akan saya bagikan. Ya, silakan. Ini KPD-nya ya. Oke, silakan.
Oke, baik. Sudah dapat LKPD semua? Sudah ya. Baik. Setelah LKPD kalian pegang, sekarang silakan buka LKPD kalian. Di situ ada beberapa petunjuk belajar dan tujuan pembelajaran. Bisa dilihat ya, bisa dibaca atau stimulasi. Silahkan kalian baca baik-baik, amati baik-baik. Paham ya? Silahkan dibaca dulu wacananya, kemudian kalian ajukan pertanyaan dari wacana tersebut. Ya, silahkan. Oke. Sudah selesai? Sudah? Ya. Jika sudah selesai, baik. Di situ ada pertanyaan kira-kira dari kelompok berapa yang ingin mengutarakan pertanyaannya yang ingin disampaikan? Silakan. Yuk. Kelompok berapa ini kelompok? Kelompok 1, ya silakan. Oke, pertanyaan pertama adalah fungsi dari sel volta. Ada lagi? Cukup satu aja. Oke. Untuk kelompok 1 menghasilkan satu pertanyaan yang muncul dari wacana tersebut. Ada lagi? Kelompok berapa? Oke, kelompok 3 ya, kelompok 3. Ayo, silakan. Mengapa sel volta menghasilkan listrik? Oke, kelompok 3. Kemudian ada lagi nggak? Udah satu aja. Oke. Lain? Ya, kelompok 4. Ya, sekarang. Apa sih yang terjadi pada sel volta sehingga dia kok bisa menghasilkan listrik? Oke, jadi yang muncul pertanyaan adalah apa yang terjadi pada sel volta sehingga dia menghasilkan listrik. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita akan menemukan ya jawabannya dari proses-proses yang ada pada lembar kerja. Di situ kita awali dengan memahami ada video. Di situ ada video, tapi di sini dalam bentuk QR ya. Dia menggunakan jaringan internet ya, bisa digunakan ya. Atau nanti akan saya putarkan. Kemudian di situ ada QR-nya ada 2. Kemudian nanti dijawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Dan nanti kalian pasti akan menemukan jawaban dari pertanyaan awal kalian. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Baik, mari kita lihat videonya. Silahkan bagi yang menggunakan smartphone boleh di scan QR-nya ya. Boleh di scan QR-nya. Kemudian bila jaringan tidak baik, kita akan lihat videonya. Oke? Baik. Nah, ini adalah percobaan dari sel volta ya. Karena keterbatasan bahan, jadi kita menggunakan video demonstrasi. Semoga ini bisa lebih menjelaskan untuk kita. Di sini ada pipa U berisikan larutan NaCl dengan garam, ini campurannya ya. Kemudian di sini ada rangkaian ya menggunakan logam. Ini logamnya logam tembaga yang ini. Kemudian ini adalah logam seng atau Zn ya. Kemudian disalurkan kepada voltmeter dan menggunakan 2 larutan. Yang pertama yaitu larutan ZnSO4 dengan 1 molar konsentrasinya. Kemudian CuSO4 1 molar. Lihat di voltmeter, dia masih di jarum kosong ya, sini ya, 0 masihan. Nah, kemudian pipa U yang berisi larutan NaCl dan garam tadi dimasukkan ke dalam 2 larutan tersebut ya. Setelah itu ini dimasukkan ke dalam sini, dihubungkan seperti ini ya. Kemudian
logam ini nanti dimasukkan yang Seng tadi Zn dimasukkan kepada larutan ZnSO4 dan logam tembaga dimasukkan ke dalam CuSO4 ya. Mari kita perhatikan Zn sini ya. Kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi saat kedua logam tersebut dimasukkan. Ini dalam keadaan 0 ya. Ini sini jelas 0 masian. Nah, setelah dimasukkan naik ya. Naik kan ya? Ya, ternyata naik tuh 0, berapa ini? 0,6 kalau nggak salah. Ya, posisinya di sini. Ini masih diangkat lagi, posisi diangkat. Kemudian dimasukkan lagi. Ternyata 0,6. Ya. Ini sudah. Baik. Kemudian itu tadi kelihatan dari makroskopisnya, masih kita bisa amati. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, di sini sedikit simulasi dari mikroskopisnya, ya, di mana ada Seng tadi ya, Zn dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4, ya. Kemudian tembaga atau Cu dimasukkan kepada CuSO4. Nah, ini katodanya. Oke. Setelah itu tadi ada pipa U. Nah, ini digunakan sebagai jembatan garam, yaitu isinya NaCl. Nah, kemudian diberikan suatu rangkaian kepada voltmeter. Di sini voltmeter digital ya. Nah, ini adalah larutannya, ada ZnSO4 dengan bentuk ionnya Zn2+ dan ZnSO4 2-. Dan ini Cu2+ dan SO4 2-. Yang terjadi, bisa dilihat apa yang terjadi? Fokus pada sini ya, bisa dilihat ya. Nah, warna kuning ini adalah elektronnya, diumpamakan elektronnya. Jadi elektronnya ini diumpamakannya seperti itu. Oke, sudah. Nih, prosesnya ya. Fokus di Zn dulu. Apa yang terjadi ya? Dari atom-atomnya sampai dengan ionnya. Kemudian kita lihat saat di Cu. Apa yang terjadi? Pahami baik-baik, amati baik-baik dengan cermat apa yang terjadi. Ya. Oke. Ya, prosesnya seperti itu. Kemudian masih berjalan ya. Nah, ini yang ada pada larutan NaCl tadi. Yang terjadi seperti ini. Amati apa yang terjadi. Ya. Amati apa yang sedang terjadi. Sini kemudian seperti ini prosesnya. Oke. Ini adalah prosesnya. Ya. Dari sini tadi kemudian sampai dengan ke jembatan garamnya. Ya. Sudah diamati? Sudah dimengerti? Oke. Tadi di LKPD tersebut ada bahan bacaan di bawahnya, ya, yang menjelaskan tentang beberapa informasi tambahan yang dapat kalian gunakan, ya. Baik, itu adalah beberapa video demonstrasi yang sudah diberikan. Nah, sekarang silakan dari hasil pengamatan tadi, ya, silakan menjawab lembar kerja kalian, ya. Situ ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab, ya. Kemudian nanti akan dipresentasikan. Jika ada pertanyaan, silakan acungkan tangan. Mengerti? Bisa dipahami? Oke, baik, silakan dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin.
Oke, sekarang kita coba, ada nggak kelompok yang bikin presentasi tentang hasil data yang sudah didapat dari pengamatan video demonstrasi yang sudah diberikan tadi. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Ada? Ya, oke, silakan. Ya, boleh situ aja ya. Baik, silakan. Berdasarkan yang saya lihat tadi, di sini ada pertanyaan. Ya. Apa saja bagian-bagian dari sel volta? Berdasarkan video yang saya lihat, bagian-bagian dari sel volta adalah larutan elektrolit, katoda, anoda, rangkaian voltmeter, dan jembatan garam. Terus yang kedua itu, berdasarkan video percobaan yang telah diamati, logam yang apa yang bertindak sebagai anoda dan katoda dalam rangkaian tersebut? Kalau anoda itu seng dan katoda itu tembaga. Apa yang terjadi pada katoda dan anoda pada sel volta? Anoda melepaskan elektron, katoda menerima elektron. Nah, di sini. Nomor 4, apa yang terjadi pada larutan pada percobaan sel volta? Pada larutan Zn, larutan pada ion bertambah, sedangkan pada larutan Cu+, larutan berkurang atau berubah membentuk Cu. Ya, setengah berapa lagi? 5,6. 5,6. Lanjut Pak ya. Lanjut. Boleh. Apa yang muncul pada voltmeter? Tegangan arus sebesar 0,6 volt dari video yang tadi itu. Ya. Berapakah potensial elektrod standar dari logam tembaga dan zinc? Tembaga Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu plus 0,34 V volt. Seng Zn2+ tambah 2E Ya. menjadi Zn min 0,7. Data ya. Ya. Ada yang beda nggak kamu lain? Ada beda? Sama semua? Sama? Oke. Kemudian jika sama semua, mari kita lihat untuk menganalisis data ya. Siapa yang mau, kelompok mana yang mau menyampaikan atau mempresentasikan hasil analisis data yang telah dilakukan? Siapa? Silakan. Ya, kelompok 4 ya. Jadi apa gitu Pak? Duduk boleh, berdiri boleh. Ya, silakan. Ya. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami, yang pertama kan tentang menjelaskan reaksi apa yang terjadi pada anoda dan katoda dalam rangkaian percobaan sel volta tersebut. Ya. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, reaksi pada anoda terjadi reaksi oksidasi, dan reaksi pada katoda adalah reaksi reduksi. Lalu yang kedua tentang berapakah potensial sel yang dihasilkan dari data tersebut. Potensial yang dihasilkan berdasarkan perhitungan kami adalah 1,1 volt. Ya. Berdasarkan dari data yang sebelumnya ya tadi ya. Yang berdasarkan perhitungan dari data sebelumnya. Kemudian lalu tuliskan notasi atau lambang sel volta yang telah dilakukan. menulis silakan boleh. Ya, silakan bisa notasinya ya. Bisa? Itu tadi notasinya ya. Ada lurus sekali ya. ZN dan ZN2+ gitu ya, Mbak ya. Di situ garis 2, kemudian Cu2+ menjadi Cu gitu. Kemudian ada lagi? Kan? Terus ada fungsi dari jembatan garam. Nah, berdasarkan hasil kami, fungsi dari jembatan garam yaitu menstabilkan muatan listrik pada larutan. Ion Cl ini berikatan dengan ion Zn berlebih pada larutan ZnSO4, kemudian ion Na+ berikatan dengan ion SO4- berlebih pada larutan
CuSO4. Oke, baik. Bagus sekali ya. Ada yang berbeda nggak dari kelompok 4? Ada nggak? Boleh? Menyampaikan boleh? Nggak apa-apa? Sama. Cuma kata-katanya beda dikit lah ya. Iya. intinya sama, Pak. Nah, yang kedua berikutnya ya, verifikasi. Verifikasinya pertanyaan sebelumnya kan ada ya, kelompok tadi, ya kan? Ya. Beda-beda apa enggak? Fungsinya, kemudian bagaimana, apa yang terjadi, nah itu kalian jawab pada tahap verifikasi. Silakan, apakah sudah ada yang mau menjawabnya? Oh, sudah. Oke, baik. Silakan. Mas Rizal. Bagaimana sel volta dapat menghasilkan energi listrik? Jadi sel volta menghasilkan listrik melalui reaksi kimia antara dua logam yang tercelup dalam larutan elektron. Ketika dua logam, yaitu logam zinc dan juga logam tembaga, dicelupkan dalam larutan yang berbeda, logam zinc melepaskan elektron ke logam tembaga, kemudian berikatan dengan Cu2+ menghasilkan Cu. Kemudian ion Cl- pada larut garis penghubung antara kedua larutan. Ion Cl- berikatan dengan Zn2+ berlebih pada larutan ZnSO4. Kemudian ion Na+ berikatan dengan SO4 berlebih pada larutan CuSO4. Terjadi perpindahan elektron dari anoda ke katoda dalam reaksi redox yang kemudian menghasilkan energi listrik. Oke, itu dari pertanyaan itu ya. Oke, baik, itu verifikasinya. Ada lagi? Tambahan lagi? Ada tambahan lagi? Ada? Oke. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ya, silakan. Tadi kan saya nanyakan apa fungsi dari sel volta. Nah, setelah saya amati video tersebut, saya mendapatkan kesimpulan fungsi dari sel volta adalah mengubah reaksi kimia dari reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan dapat diubah untuk digunakan menjadi sumber listrik. Gitu ya, jadi fungsi listrik. Sekarang kalau dihubungkan dengan tadi baterai pada motor listrik, gimana kira-kira hubungannya? Sel volta ini Baterai sebagai penyimpan energi. bisa menyimpan energi dan Menggunakan listrik. menghasilkan listrik ya. Oke, habis itu ada lagi selain itu? Ada lagi? Ya, kelompok 3 ya. Ya. Kelompok 3, silakan. Ya, pertanyaan apa tadi? Awalnya pertanyaan apa? Pertanyaannya tadi, mengapa sel volta menghasilkan listrik? Terus, berdasarkan pengumpulan data dan analisis data, hubungan dengan pengajuan pertanyaan tadi, itu karena adanya reaksi oksidasi pada anoda yang menghasilkan elektron yang digunakan katoda untuk terjadinya reaksi reduksi. Begitu. Ya, Jadi reduksi, oksidasi. ya. Oke, itu kelompok 3. 3 ya. 3 ya. Kita bahas tentang wacananya adalah sepeda motor listrik ya, sepeda motor listrik. Kemudian tadi kita udah belajar tentang sel volta, kan gitu ya. Nah, bisa apa hubungannya dari yang kita pelajari tadi dengan motor listrik tadi? Motor listrik tadi pakai apa? Baterai. Baterai itu merupakan sel volta sehari-hari. Jadi gimana kira-kira itu baterai itu? Terjadi apa di dalamnya? Ini sesuai sama dengan pertanyaan kalian tadi. Mengapa? Ya, apa? Kan gitu ya? Ya, silakan. Sistem sel volta yang terjadi pada baterai itu bekerja dengan memanfaatkan reaksi kimia antara dua elektroda yang berbeda untuk menghasilkan arus listrik. Nah, ya betul sekali ya. Itulah yang paling utama. Jadi ada elektroda,
dia menghasilkan listrik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak kita. Oke. Ya. Baik, itu adalah proses verifikasi. Sekarang saya tanya pada kalian, ada nggak pemanfaatan lain mengenai penerapan sel volta yang ada di sekitar kalian? Ada nggak? Ya, silakan tangan. Ya, Mas Yusuf, apa? Hah? Baterai apa? Baterai remote ya, baterai gitu ya? Ya, boleh. Apa lagi? Ya, aki. Apa lagi? Silakan. Baterai perak oksida. Nah, itu merupakan apa tadi? Contoh-contoh lain dari penerapan sel volta ya. Oke, baik. Itu adalah hasil pembelajaran kali ini ya tentang mengenai sel volta. Baik, ada yang tanyakan untuk hal tersebut? Berarti kira-kira banyak nggak penerapan sel volta di lingkungan kita? Banyak. Bermanfaat nggak? Iya, sangat bermanfaat. Ya, saya harap siapa tahu satu di antara kalian bisa menghasilkan ya penerapan sel volta yang lebih baik lagi di masa yang akan datang dan menghasilkan suatu sumber-sumber energi yang lebih maju lagi. Oke, tadi sudah belajar, sudah generasi sudah. Sekarang kita ke post test. Yang terakhir. Baik, silakan. Nanti saya kirim dulu linknya. Ya. Baik, sudah muncul di grup? Sudah. Baik, silakan dikerjakan. Ini nilainya udah bagus sekali, udah tengah-tengah ini dan ya. Tidak ada yang di bawah rata-rata. Wow, nambah lagi nih, naik lagi nih di tengah-tengah nomor 7. Ya, dari 8 poin hanya satu yang salah. Banyak ini. Wow, makin tinggi ini. Ada nilai sempurna, ada 5 orang, wow. 12 orang di hanya salah satu jawaban, ya. 12 orang. Luar biasa. Kemudian 4 orang di poin ke-6 dan 1 orang. Sudah. Nah, ini dapat informasi tentang apa? Dapat informasi tentang sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya. Terus kita jadi tahu kalau dalam sehari-hari itu sel volta nggak cuma di baterai aja. Iya. Oke. Ada lagi? Cukup. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, itu luar biasa ya. Mempelajari bagaimana penerapan sel volta supaya lebih bermanfaat lagi, lebih efektif lagi ya mungkin ya untuk kehidupan kita. Yusuf, silakan. Karena ini hanya sebagian yang tidak sampai selesai ya, hanya sampai dengan prosesnya saja ya, tidak habis ya. Yang ingin diketahui adalah bagaimana keadaan logam zircon itu jika itu diterus-teruskan terus begitu ya. Kalian luar biasa ya, semuanya saling aktif, saling membantu. Walaupun tadi ada jaringannya sempat ada yang nggak ada, hilang ya, tetap masih dalam pencarian beberapa yang ada jaringan, saling berbagi pengetahuan, saling berbagi smartphone-nya untuk melihat. Menurut saya itu aktif ya, berapa aktif diskusi, kemudian saling berbicara, saling mengingatkan tentang apa yang terjadi pada sel volta tadi, dan kalian sangat teliti, mendetail, bahkan muncul pertanyaan kalau seandainya nanti
itu terjadi terus, bagaimana yang terjadi pada logam Zn atau Seng tadi? Apakah habis atau bagaimana? Nah itu ya, itu akan kita bisa teliti atau bisa kita terapkan. Baik, mungkin saya sebut yang bisa saya sampaikan. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan pelajari tentang sel elektrolisis. Ini adalah mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan untuk menutup hari ini. Semoga kita dapat memahami atau menyerap lagi dan menerapkan ilmu yang kita bahas kali ini. Silakan dipimpin satu orang untuk berdoa. Doa mulai. Baik, mungkin sekian hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata salah perbuatan dalam proses pembelajaran. Kalaupun ada kesalahan, datangnya dari diri saya. Dan semua kebaikan itu datangnya dari Sang Pencipta. Mungkin sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.